Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Noviana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dalam rangkaian PPG dalam jabatan di kelas 11 APHP dengan materi ajar produksi pengolahan hasil nabati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 APHP 1? Baik, Bu. Sehat, Bu. Semangat, Bu. Oke, baik, sehat dan semangat. Berarti semuanya dalam kondisi paripurna untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulakan dulu dengan berdoa. Silahkan Kindi sebagai ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa. Doa dimulai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, sudah diawali dengan doa. Ibu mau mau tahu dulu presensi kehadiran dari kelas 11 APHP 1. Gimana, ada info kah terkait presensi kehadiran pada hari ini? Apa masuk semua? Izin konfirmasi, Bu, ada beberapa siswa yang berhalangan hadir karena paduan suara dan produksi roti untuk pameran Raimuna. Oke, Ada Savana, ada Salsabila, ada Aulia, ada Zaskia. Baik, terima kasih Natasha atas infonya ya. Jadi ada beberapa siswa yang tidak masuk. Baik, lagi melanjutkan pembelajaran, boleh dicek dulu laci mejanya, mungkin ada di sekitarannya ada sampah, boleh dibuang dulu biar kita mengondisikan bahwa kelas ini nyaman untuk memulai pembelajaran. Yuk, silakan yang ada sampah boleh dibuang dulu ke tempat sampah ya. Sip. Ya, boleh. Silakan. Baik, pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, kita akan melaksanakan pembelajaran agribisnis pengolahan hasil pertanian di elemen pengolahan hasil nabati, ya. Kira-kira apa yang kita buat? Kalau lihat dari ini layar, kita akan buat selai nanas ya, Nak. Kita akan buat selai nanas hari ini. Pengolahan hasil nabati yaitu buah-buahan, dan buah yang dipilih adalah nanas. Gua akan terangkan dulu capaian pembelajaran yang harus kalian capai pada pagi hari ini. Yang pertama, pada akhir fase F, peserta didik dapat melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati, penyiapan dan pengoperasian peralatan, pengendalian proses dan penilaian mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau modern. Itu capaian pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, melakukan pemilihan dan penanganan bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil nabati. Selanjutnya, melakukan penyiapan dan pengoperasian peralatan. Yang terakhir, melakukan pengendalian proses dan penilaian mutu hasil nabati. Ya, itu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, sebelum ke pembelajaran kita, yaitu produksi hasil nabati, yaitu pembuatan selai nanas, boleh dicek handphonenya masing-masing. Ibu sudah kirimkan ke wakil ketua kelas untuk kalian mengerjakan pretest, ya. Boleh dikerjakan asesmen awal terlebih dahulu untuk mengetahui kadar pengetahuan kalian sebelum pembelajaran dimulai. Silahkan dikerjakan pretest.
Masih lanjut ya. Baik, apakah sudah selesai? Oke, baik kalau sudah selesai. Memulai pembelajaran kita tentang produksi pembuatan selai nanas, aku mau tanya, apakah ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu lalu? Saya Bu, materi minggu lalu itu tentang pengecilan ukuran. Baik, benar dari Nada ya. Benar, minggu lalu kita mempelajari tentang pengecilan ukuran. Apa itu pengecilan ukuran? Ada yang tahu? Saya Bu, pengecilan ukuran adalah materi tentang proses yang memudahkan kita ke tahap berikutnya. Baik, hari ini kita akan melakukan model pembelajaran project based learning. Apa itu project based learning? Karena hari ini kalian akan melaksanakan praktek. Senang nggak praktek? Oke, hari ini kita praktek buat selai nanas. Nah, sebelum praktek buat selai nanas, teman lihat dulu prosedur kerja yang akan kalian lakukan di lab nabati nanti, yaitu pencucian, pengupasan, ada pemotongan, lanjut pemasakan dan pengemasan. Jadi fokus untuk pembuatan selai nanas sampai jadi produk. Siap? Baik, kita melanjutkan ya, mengulas kembali yang pembelajaran minggu lalu. Kan kita sudah bahas tentang olahan nabati buah ya, yang saat ini akan kita praktekkan, yaitu nanas. Nah, sebenarnya untuk pembuatan selai dari berbagai macam buah sebenarnya pada umumnya sama prosedurnya seperti ini ya. Nah, kira-kira dari bahan ajar yang sudah Ibu berikan, dari materi yang minggu lalu sudah Ibu berikan, sampai sini masih ada yang kurang jelas atau mau ada yang bertanya mungkin? Saya Bu, terkait materi minggu lalu ada bahan yang bernama pektin. Sebenarnya fungsi pektin itu apa ya Bu? Oke, pektin itu adalah sel yang terdapat di dinding kulit buah ya. Nah, dia itu mengandung strengthen. Strengthen itu apa sih? Bahan untuk pengental ya. Jadi dalam pembuatan selai ini pektin itu sangat membantu untuk mempercepat proses pengentalan pada saat proses pemasakan. Gitu ya. Ya, semoga paham ya Diandra atas jawaban Ibu tadi. Mungkin selain Diandra ada lagi yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Saya Bu, mengenai prosedur kerja pembuatan selai, kenapa pemberian gula tidak boleh diberikan pada awal pemasakan pembuatan selai? Pertanyaan bagus dari Nashwa ya. Kenapa sih gula nggak boleh dimasukin di awal pemasakan berbarengan dengan buah nanas? Karena kalau berbarengan dengan buah nanas yang kita yang nanti mau dimasak menjadi selai, itu kan proses pembuatan selai itu lama ya, nggak sebentar. Nah, kalau gula dimasukin di awal nanti jadi cepet gosong. Nah, jadi warnanya nanti nggak cantik lagi kan. Yang warna yang kita harapkan itu kuning kecoklatan, kuning keemasan. Nah, makanya gula itu diberikan di akhir, menuju akhir ya, kalau si nanasnya sudah mulai matang. Gitu ya Naswa? Ya, semoga bisa dimengerti. Hari ini kita lanjut untuk melakukan penjadwalan dan mendesain proyek. Kan teman-teman sudah dibagi kelompok kemarin. Nah, nanti teman-teman akan melakukan penjadwalan proyek pembuatan selai nanas dan mendesain proyek pembuatan selai nanas. Penjadwalan proyek itu ngapain sih? Nah, nanti kan per menitnya kalian ada waktu ya, kita 2 jam pelajaran. Nah, nanti berapa menit sih harus menyiapkan alat dan bahan, berapa menit harus mempersiapkan pektin buat yang perlakuan pektin, berapa menit harus pengupasan, pemasakan dan segala macam, itu dijadwalin. Nah, yang kedua kalian akan mendesain proyek. Nanti pembagian tugas di sana. Jadi teman-teman nanti per kelompok membagi tugas, siapa yang memasak, siapa yang mencuci, siapa yang bagian pengupasan dan segala macam, itu sampai selesai. Begitu ya. Jadi sekarang bisa dibagi kelompoknya, membagi diri dengan kelompok masing-masing. Nanti Ibu berikan LKPI, nanti Ibu berikan materi rujukan sebagai bahan bacaan untuk kalian mendesain proyek, dan satu lagi LKPD di masing-masing kelompok. Sekarang boleh langsung membagi diri ke kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu bagi LKPD dan materi rujukannya ya, untuk pembuatan produksi selai. Baik, bisa langsung kalian jadwalkan ya desain
jadwal project dan desain projectnya. Oke. Bikin penjadwalan proyek. Kira-kira buat ngupas kulit nanas itu butuh berapa menit? 3 menitan ya sih biasanya? Kurang nggak sih 5 menit. 5 menit lama banget. kan ngupas kulit nanas. Kulit nanas kan susah. Kalau cuci buah nanasnya kira-kira berapa menit? Kira-kira 2 menit apa? 10 menit. Habis itu kita motong buah nanasnya 3 menit. 2 menit. 2 menit kalau motong. Ya. Boleh langsung dijadwalin, jadwalnya ditulis juga di buku tulis ya. Nanti lupa kalau nggak ditulis. Oke, good. Oke, lanjut ke kelompok berikutnya ya. Coba Ibu mau cek. Pencucian kira-kira berapa menit nih? Pencucian 5 menit aja. Cukup. Pengupasan kira-kira berapa? 10 menit cukup. Bener lu? Cukup. Pengecilan ukuran nih paling lama nih harusnya. Enggak, Berapa ya? Pengecilan ukuran 20. 20. Bisa 20. Pemasakan nih. Nah, Kira-kira masak berapa? masakan lama biasanya. 30 sampai Kali biasanya. 30 menit kan? Ya, Pengemasan nih harusnya paling gampang. ya gampang memasak. Berapa ya? 10 menit bisa kali. Bisa. Catat. Oke, iya dicatat ya. Sip. Ya, perlakuannya dicatat. Oke, good. Iya, kalian mulai mendesain project. Ini perlakuannya membagi tugas per personal gitu. Pencucian siapa mana? Saya dah. Abdul. Pengupasan harusnya siapa mau? Pengupasan. Itu Muhammad. Boleh. Pengupasan Muhammad. Bagi tugas nih, siapa yang mau ngupas kulit nanas? Kita. Boleh deh, aja. Nah, bagian yang cuci buah siapa? Gua aja. Yang memotong buah? Wah. Ya udah sisanya gue ya. Iya. Ya oke. Siapa yang mau pencucian? Gue jago. Ya, tulis nama. Pengupasan lu mau sa? Mau gua mau Marut. Mau pengupasan lu boleh. Berarti 2 lagi gua. Enggak gua tuh doang. Baik, karena semua penjelasan sudah Ibu berikan terkait prosedur kerja tentang produksi hasil nabati olahan buah ya. Hari ini kita akan buat selai nanas. Alhamdulillah, berarti kita ini tanpa berlama-lama sekarang kita menuju lab nabati untuk praktek. Oke? It's time to practice. Are you ready guys? Kita akan melaksanakan praktik pengolahan hasil nabati selai nanas di lab pengolahan hasil nabati. Semua dikerjakan secara tertib, teratur, mulai bersih. Kalau sudah selesai bersih kembali. Siap praktik hari ini? Siap. Oke, kita mulai. Ya, langsung masuk. Dan bahan dipersiapkan, alat dan bahannya, langsung mulai melakukan praktek kerja sesuai di LKPD yang sudah dibagikan tadi ya. Yuk silakan dimulai. Bahan-bahannya ada di sebelah kanan Ibu ya. Sok diambil. Silakan diambil. Ya. Dan ya. Kelompok satu yang mau. Kelompok 1 dan 2 boleh mulai melakukan pengupasan
ya. Pengupasan kulit nanas. Gue kaget. Parut. Ya. 1, 2 blender parut, 3, 4 blender parut ya dengan pektin. Yep. Cara berjumlah-jumlah Bebas aja, pokoknya dipotong. Kan nanti kalian bagian apa di blender ya? Iya. Silakan di blender mah nggak apa kan potong kotak-kotak gitu kan? Ya jangan terlalu besar ya. Bikin kotak. Apelnya udah ditimbang belum? Ntar gantian ya. Oke. Masih bisa? Ada yang lebih nggak? Tadi aku yang di sini lebih ya? Banget. Langsung diaduk-aduk terus. Nanti kalau udah mulai nyusut, ini airnya juga 250 ya? Oke, 250. Nanti masak nanasnya. Nanti kalau ini sudah mulai nyusut ya. Oh, dan begini nggak apa-apa. Iya, kan nanti buat perbandingan yang diparut sama ini. Aman kok, aman nggak? Sip. Kalau kurang lebih 50 kan udah 40-an kan. Hati-hati ya, nanti akan ada masa dia meletup-letup. Temennya dia terus ya. Mati. Nanti dibahas aja sesuai. Tapi ini jadi kurang gulanya. Mau ditambahin gulanya? Rasanya gimana? Gimana? Tadi yang udah nyobain gimana rasanya? Belum cobain. Tadi katanya kamu apaan sih? Enak kok. Ini selalu dipisahin dulu ada. Udah. Nanti apa kayak ini sama cengkehnya disingkirin. Bersihin, dibersihin makan. Ini
silakan. Ya. Turun. Oke, silakan. Semuanya ikut merasakan ya. Jadi semuanya ikut cobain. Nah, semuanya. Baiknya ada air putih ya. Pak. Nama kelompok tadi kelompok berapa aja? Berdua. Tekstur lebih halus. Lebih halus. Nanti tiap kelompok menulis juga ya paling prefer. Menguji hasil dari tiap kelompok. Oke, nama bahan itu nanti tulisnya nama kelompok aja ya. Hasil kelompok kelompok 1 blender saja gitu. Itu ya. Ini jelas. Rasanya Jadi kalau misalnya ini nanti langsung sudah asam ya. Kalau ini ada manis-manisnya. Ini ada manisnya. Dan sedikit asam. Asamnya tuh asam dari nanas. Baik, setelah praktik pembuatan selai nanas sudah selesai, sekarang boleh maju untuk kelompok yang sudah selesai diskusi untuk memaparkan kesimpulan dan pembahasan dan kesimpulan ya. Silakan. Satu akan memaparkan hasil organoleptik dari semua perlakuan. Nah, yang pertama ada kelompok 1 yaitu selai nanas yang di blender saja. Warna yang dihasilkan yaitu lebih terang, orange dan orange terang. Terus teksturnya lebih halus dan padat. Rasanya lebih ke manis, terus baunya wangi nanasnya lebih kuat. Yang keduanya itu kita dapat mengetahui rasa, tekstur, warna dari selai nanas yang menggunakan pektin dan yang tidak menggunakan pektin. Dan kita juga dapat mengetahui perbedaan dari selai nanas yang diparut maupun di blender. Kesimpulannya, selai yang di blender itu teksturnya lebih padat dibanding selai yang diparut. Terus warna selai yang di blender itu dominan pekat dibanding selai yang diparut. Terus baunya juga lebih, yang menggunakan pektin itu dominan bau kayu manis dan cengkehnya berasa. Sedangkan yang asamnya baunya itu lebih dominan ke kayu manis. Yang kedua ada kelompok 3, nanas blender dan pektin. Warnanya lebih gelap, teksturnya lebih halus dan pekat, rasanya manis sedikit asam. Baik, sekarang kita masuk ke pengemasan. Karena kita pakai metode pendinginan terlebih dahulu, makanya kita taruh di toples dulu biar agak dingin. Nah, nanti karena ini sudah dingin, kita pengemasan pakai cup plastik. Nah, nanti kalian boleh pasang label ini setelah memasukkan si selai. Ya, per kelompok nanti ambil satu-satu dan kita bikin kelompok. Oke, siap? Siap. Oke, alat dan bahan untuk kalian pengemasan. Untuk 2 kelompok bisa ambil, ini ibu kasih ke sana ya. Pokoknya per kelompok dapat satu-satu. Silakan diambil. Gerak. Oke, semuanya udah. Oke, aman kelompok ini? Siap. Udah ke saya. Tutup. Close the door.
perlakuan ya, ada 4 perlakuan. Yang nanas blender saja, nanas parut saja, nanas blender dengan pektin, nanas parut dengan pektin. Dan semua kelompok telah memaparkan dan mempresentasikan hasil dari uji organoleptik yang sudah kalian sama-sama laksanakan. Sebenarnya untuk tiap kelompok, tiap perlakuan itu nggak ada yang paling terbaik, nggak ada yang paling terburuk, nggak ada. Semua rasa itu yang dihasilkan oleh tiap masing-masing perlakuan memang punya tujuannya masing-masing ya. Nih, yang untuk perlakuan 1 dan 2 yang blender saja dan parut saja. Yang blender biasanya kan teksturnya lebih lembut ya. Nah, itu biasanya untuk di mana nak? Untuk pembuatan roti ya, untuk diberi bahan tambahan untuk roti, untuk selai, benar ya. Kalau yang diparut biasanya untuk topping, boleh topping kue, isian kue ya, nastar, semrit dan segala macam. Untuk yang diparut. Dan untuk pektin sendiri buat apa sih sebenarnya? Untuk biar mengentalkan kan, biar nggak gagal. Tapi ternyata yang 1 dan 2 banyak yang prefer itu ya nggak, dari hasil presentasi. Kenapa? Karena ternyata tanpa tambahan pektin pun bisa mengental kok. Dari apa? Nah, pektin dari nanas itu sendiri ternyata bisa kok tanpa ditambahkan dengan pektin gitu ya. Jadi semuanya sudah bisa mengetahui perbandingan antar perlakuan dan nanti bisa dicoba juga di rumah. Nah, YouTube kalian bisa cek handphonenya masing-masing, sudah dikirimkan post test ya, post test untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan ya. Oke, itu asesmen untuk kalian setelah tadi pagi pretest sudah dilaksanakan. Sekarang post testnya ya, untuk menilai seberapa paham sih, untuk menilai tingkat kepahaman kalian sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran. Oke, prosesnya sudah. Jika sudah dikerjakan, silakan dikerjakan dulu. Nah, nanti ya sambil nih Ibu sambil mengerjakan post test, boleh nanti perwakilan 2 orang Ibu minta untuk refleksi pembelajaran. Ya, siapa aja? Di pembelajaran pada hari ini, pretest dan proses sudah dilakukan. Ibu lihat tadi prosesnya sudah banyak peningkatan ya dari nilai pretest yang sebelumnya. Nah, sekarang di akhir banget penghujung kan kita harus melakukan refleksi pembelajaran. Untuk apa? Untuk evaluasi Ibu dan evaluasi teman-teman dari kelas 11 sampai hari 1. Kira-kira siapa yang mau melakukan refleksi pembelajaran? menggunakan pektin dengan yang tidak menggunakan pektin, lalu membedakan selai yang diparut dengan yang di blender. Lalu yang mana yang sudah baik dari hari ini karena waktunya tepat, terus menyenangkan juga kan gitu. Lalu yang kurang baik dari pembelajaran hari ini menurut saya sih nggak ada. Buat applause buat Natasha. Oke, selanjutnya dapat. Boleh dapat refleksi pembelajaran hari ini. Ilmu yang kamu dapat hari ini apa? Dari pembelajaran kita hari ini kita sudah belajar cara-cara pembuatan selai nanas, dari yang diparut, di blender, terus ada yang diparut pakai pektin, sama yang di blender pakai pektin juga. Sudah baik. Sudah baik dari ini. Nah, kita sudah mengerti langkah-langkah pembuatan nanas. Pembelajarannya menyenangkan? Nah, oke, applause buat Dafa. Lagi dan Dafa yang sudah maju untuk refleksi pembelajaran. Baik, sebelum
ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Jangan pantang menyerah, nggak boleh males ya. Tadi ingat kata-kata Ibu, yang males apa? Akan menerima, akan merasakan pahitnya kebodohan. Makanya nggak boleh males sampai detik ini, pokoknya harus terus semangat belajar ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan pembelajaran, mari kita berterima kasih kepada Bu Rizka. Semuanya berdiri. Mari kita menyanyikan selamat dan terima kasih guru. Mulai dari 1, 2, 3. Baik, demikianlah video pembelajaran ujian kinerja program PPG dalam jabatan yang saya lakukan di jurusan Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian tahun 2023 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.